Status hukum Gatot Brajamusti bertambah satu lagi. Setelah Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan Gatot sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba, mantan Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI itu ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila oleh penyidik Polda Metro Jaya sejak 8 November 2016. Kemarin Gatot menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus asusila yang dilaporkan salah satu korbannya, CT. Ya, tadi memang ini proses diperiksanya AA sebagai tersangka. Itu berdasarkan atas tes DNA yang telah dilakukan oleh penyidik. Jadi berdasarkan itu kemudian AA dijadikan tersangka oleh penyidik ya. Pada tanggal 8 November yang lalu. Sehingga hari ini diperiksa sebagai tersangka dengan berbagai pertanyaan, ada 53 pertanyaan. Sudah memasrahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Saya bertobat kepada Allah. Semoga dengan kado terindah yang diberikan Allah pada saat ulang tahun pada saya ini, saya nikmati. Seperti diketahui, pada 9 September 2016, CT ditemani kedua orang tuanya serta tim kuasa hukumnya melaporkan Gatot Brajamusti ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan tindak pidana asusila. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan termasuk tes DNA terhadap korban CT, polisi pun akhirnya menaikkan status Gatot dari terperiksa menjadi tersangka. Ini melepaskan susah gitu. Punya feeling cuma gimana, saya cuma bisanya berdoa gitu sebagai ibu gitu. Gimana caranya gitu biar si CT itu bisa keluar. Jadi susah gitu. Saya ralat lagi ya. Kebetulan kami ini tahunya setengah jalan ya. Sebelumnya ini kan ini kayak orang gila, nggak sadar. Sampai kami ini ke pesantren, kemana, sampai di rumah itu yasinan supaya kesembuhan dia. Karena dulu kayak orang gila. Diperiksanya adalah dugaan pada setelah ada tes DNA yang menunjukkan ada keterkaitan tes DNA itu adalah diduga adalah anaknya AA, maka AA ditetapkan tersangka di situ. Kita ambil untuk sampel dari putranya dari korban pertama. Kemudian kita ambil juga sampel dari AGB dan ternyata hasilnya 99% identik. Kalau memang dengan hasil DNA ini juga menambah kekuatan penyidik terkait dengan penambahan alat bukti, tentunya tidak ada keraguan-keraguan lagi nanti untuk gelar perkara, untuk menaikkan yang bersangkutan ya statusnya. Korban CT melaporkan Gatot Brajamusti karena diduga telah melakukan pemerkosaan kepada dirinya sampai melahirkan seorang anak. Perbuatan itu dilakukan Gatot ketika korban CT masih berusia 16 tahun 10 bulan selama 5 tahun sejak 2007 hingga 2011. Gatot berjanji akan mengorbitkan CT menjadi artis dan penyanyi ternama. Aku ditawarin untuk menjadi backing vokal AA. Saat itu aku ke manajemen aku, langsung aku dibawa ke rumah AA. Itu umur kamu berapa? Umur 16, 2 bulan lagi, 2 bulan baru genap 17. Penetapan tersangka ini berdasarkan tes DNA, bukan ada visum. Visum pun juga tidak ada. Kalau seseorang merasa dilecehkan, seseorang merasa diperkosa, tentu yang diperlukan adalah visumnya, bukan tes DNA. Tes DNA tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkosaan. Bukannya terkenal menjadi penyanyi atau artis, CT justru malah menjadi objek pelampiasan nafsu syahwat Gatot. Sejak 2007 sampai 2011, CT mengaku diperkosa hingga akhirnya hamil dan melahirkan seorang anak. Namun Gatot tidak pernah mau menikahinya dan mengakui sang anak sebagai keturunannya. Sekarang aku udah punya anak, sampai punya anak, boro-boro gitu pas ngelahirin aku ditanya, malah anak siapa itu? Tes DNA yuk, kata RA dan DA. Ayo tes DNA. Sedih dong aku ya. Tidak. Sekarang begini, bayangkan. Kalau masih ada daging misalkannya, ini peribahasanya, ini simpelnya. Kalau misalkan masih ada daging, jatuh, semur, sop, buntut dan lain sebagainya, apa Anda mau makan ikan yang kecil-kecil juga? Yang masih mentah, yang belum dimasak? Mana yang akan Anda makan?
Selain tak mau menikahi dan mengakui anaknya, Gatot juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada korban CT dan anak yang dilahirkannya. Sampai sang anak kini sudah berusia 4 tahun. Enggak, kadang ya enggak sama sekali ya, kadang-kadang ya 2 juta 3 bulan itu kan jauh dari cukup menurut aku. Selama ini AA juga selalu memberikan perhatian kepada anak tersebut. AA juga selalu memberikan jatah bulanan, selalu diberikan, dan bahkan sejak lama sudah diberikan seperti itu. Artinya apa? Ini rangkaian yang mengatakan bahwa ini ada indikasi pelecehan seksual, ada indikasi perkosaan, kan ya sangat tidak masuk akal gitu kepada Teteh Dewi, istrinya AA. Teh gimana teh? Ayah mengatakan dengan jelas tadi, nggak apa-apa, sok. Yang penting ini akan menjadi lebih baik, ini akan menjadi kebaikan. Kalau toh akhirnya misalkan AA mau menikahin, sok, nggak apa-apa. Artinya menyatakan seperti itu kan menggambarkan bahwa semuanya ini tidak ada yang disebut dengan perkosaan. Butuh keberanian lebih bagi CT untuk angkat bicara ke media dan mengaku sebagai korban pelecehan seksual Gatot Brajamusti. Pasalnya, CT mengaku selain dirinya ada perempuan yang menjadi korban Gatot. Bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mengaku ada puluhan orang yang mengadu sebagai korban asusila Gatot Brajamusti. Kita kurang banyakin aja lagi, nggak jadi masalah. Lebih dari 200 juga nggak jadi masalah. Karena yang penting tidak ada pelecehan.